Halo semua, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Huandong utusan keluarga Huan yang sombong mati tragis di tangan Wang Lin hanya dengan 1 jari dan 7 pedang. Kematian ini menegaskan jurang kekuatan sekaligus membuka jalan konflik lebih besar dengan Liu Mei dan keluarga Huan. Kematian Huandong segera mengguncang keluarga Huan. Sebagai klan besar di planet utama, kematian seorang anggota mereka tentu bukan perkara kecil. Leluhur keluarga Huan murka, namun di balik amarah itu ada cahaya licik yang muncul di matanya. Ia menahan seluruh keluarga dari tindakan gegabah. Sebaliknya dia menunda ritual garis keturunan, menegaskan bahwa Huan Mei sendirilah yang akan menuntaskan urusan ini setelah ritual usai. Perintah itu mutlak, tak ada seorang pun yang berani membantah. Dengan cepat, keluarga Huan menurunkan formasi penyegel planet, membuat Randion terkunci rapat bagi burung dalam sangkar, menunggu giliran untuk disembelih. Di sisi lain, Liu Mei mendengar berita kematian Huandong dengan wajah datar, seolah itu hanya semut yang diinjak. Dia menatap langit biru, bergumam bahwa semua ini hanyalah panggung untuk menunjukkan kekuatannya. Sang guru berjanji, pada ritual garis keturunan nanti, dia akan mentransfer sebagian kultivasinya meski harus menurunkan kekuatan sendiri selama 200 tahun. Dengan itu, Liu Mei akan mencapai puncak tahap ascenden, bahkan membuka peluang untuk melangkah ke Yin Yang. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang memikat siapapun yang melihat. Dua penjaga yang sedang berpatroli tersihir seketika dan mata mereka dipenuhi obsesi. Sama seperti Huandong dahulu. Ilusi Dao Iblis Surgawi Liu Mei memang berbahaya. Namun di balik ketenangannya ada gejolak lain. Dari dalam tas penyimpanan muncul aura kebencian yang begitu pekat, seolah ingin merobek segalanya. Liu Mei menekannya dengan darah dan rasa sakit, hingga kebencian itu surut, meski justru menancap semakin dalam di hatinya. Leluhur keluarga Huan yang tiba-tiba muncul menegurnya keras. Dia memperingatkan, benda itu terlalu berbahaya, bisa menghancurkan hati Doumu. Tetapi Liu Mei hanya menjawab lembut. Liu Mei tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar itu, sang leluhur hanya bisa menghela nafas panjang. Sementara itu, jauh di sana, Wang Lin menunggang naga perak menuju planet Yunxia. Planet itu terselimuti kabut abu-abu pekat yang tak bisa ditembus indera ilahi. Dengan formasi pedang 7 bintang, dia menembus kabut tersebut. Namun kabut itu seakan tiada ujung, menelan Wang Lin ke dalam kegelapan yang mencekam. Saat akhirnya keluar, yang tampak di depannya adalah dunia penuh kematian. Tanah retak menganga, seakan mulut-mulut raksasa hendak menelan segalanya. Ditutupi tentakel lapuk yang bergoyang seperti rambut. Aura kematian berasal dari seluruh planet, menekan hati siapapun yang hadir. Ketika Wang Lin terbang melewati reruntuhan kota, semua tentakel tiba-tiba menyusup masuk ke tanah. Dari kejauhan muncul awan merah pekat, membawa seekor binatang buas raksasa. Tubuhnya seperti naga, namun berambut panjang dengan kepala segitiga menyeramkan. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Itu adalah ular Mungeser, makhluk parasit langka yang dahulu hidup dalam tubuh para dewa kuno. Ia segera bersembunyi ke dalam celah tanah. Wang Lin merenung, mungkinkah planet ini menyimpan sisa-sisa tubuh dewa kuno? Sementara Wang Lin tenggelam dalam misteri itu, di tempat lain kisah lain terjadi. Di sebuah planet fana, dua wanita dengan pakaian warna-warni turun dari langit, membawa bola cahaya yang berisi kekuatan membunuh. Mereka berteriak memanggil nama seseorang, Si Tunan. Dari ibu kota, seorang pria berbaju ungu berlari panik. Si Tunan dikejar tanpa henti hampir 100 tahun. Dengan nada kesal bercampur marah, dia berteriak bahwa bila terus ditekan, ia akan mengukir rahasia memalukan lawannya di 10.000 batu giok untuk disebar ke seluruh sistem bintang. Pertempuran pun pecah. Dua wanita itu meleburkan cahaya mereka menjadi sosok wanita jelita dengan kekuatan menekan langit dan bumi. Si Tunan memaksa menyerbu. Tubuhnya terbakar aura, namun tetap terluka parah. Meski begitu, dia melarikan diri sambil mengumpat. Akhirnya, dengan darah segar di bibir, Si Tunan bertekad, jika dunia terus mengejarnya, maka dia akan kembali memasuki kultivasi pintu tertutup. Dan kali ini, sebelum mencapai tahap peramal nirvana, dia tidak akan keluar. Di bagian selatan planet 1000 ilusi, terdapat sebuah tempat suci milik keluarga Huan, kolam bulan ilusi. Disinilah ritual garis keturunan klan agung itu digelar. Namun hari ini air kolam sudah kering, dihisap habis oleh leluhur keluarga Huan. Yang tersisa hanya lubang dalam, gelap, seolah menanti untuk diisi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar air. Leluhur keluarga Huan berdiri melayang di atasnya.
Wajahnya penuh keseriusan, menebarkan tekanan yang membuat puluhan ribu anggota klan di bawahnya terdiam membeku. Satu persatu, anggota keluarga maju. Mereka berdiri di tepi lubang itu, lalu menyayat lengan mereka, membiarkan darah segar menetes. Wajah mereka memucat, tubuh bergetar, tapi tak seorang pun berani menolak. Ribuan tetes darah menetes, mengalir, hingga lubang besar itu berwarna merah pekat, mengeluarkan aroma darah yang menusuk. Puluhan ribu orang sudah berkorban, tapi masih belum cukup. Akhirnya, giliran sang leluhur sendiri. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan tanpa ragu mengoyaknya. Darah dalam jumlah besar mengalir, membuat wajahnya memucat drastis. Setelah itu dia mengangkat tangan, membentuk segel, dan mengucap satu kata yang bergema. Lelehkan. Sekejap, darah yang terkumpul berputar membentuk pusaran. Ribuan tetes darah bercampur, tak lagi bisa dibedakan mana milik siapa. Ritual purba itu perlahan mengekstrak darah murni keluarga Huan, menyaringnya menjadi 1000 rune darah, warisan garis keturunan mereka. Rune inilah yang akan dipindahkan ke satu orang pilihan, dan orang itu tidak lain adalah Liu Mei. Suara berat leluhur menggema. Huan Mei, dari kerumunan muncullah sosok wanita bergaun putih. Liu Mei melangkah keluar, aura sucinya memikat semua mata. Dia menunduk sedikit, lalu menyapa. Ayah angkat. Leluhur menatapnya lama, lalu berujar, masuklah ke kolam darah, berkultivasilah dengan sepenuh hati. Liu Mei mengangguk, dia melangkah masuk. Dia menanggalkan pakaiannya dan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam genangan merah itu. Bau darah menusuk hidung, membuatnya sempat mengernyit, tapi tekadnya tidak goyah. Darah itu menelan tubuhnya, lutut, pinggang, dada hingga akhirnya seluruh tubuhnya hilang di balik pusaran. Saat Liu Mei tenggelam, leluhur membentuk segel demi segel. Simbol kuno melesat ke dalam kolam, membuat genangan darah bergolak. Aura yang kuat menyebar, semakin lama semakin mendidih. Lalu suara leluhur menggema keras. Dahulu, leluhur keluarga Huan adalah dewa dari alam surgawi guntur. Meski alam itu telah hancur, garis keturunan masih tersisa. Hari ini ritual garis keturunan akan memurnikan darah keluarga Huan, menambah satu lagi penerus kejayaan klan ini. Dengan teriakan itu, genangan darah meledak menjadi pilar merah raksasa, lalu hancur menjadi ribuan rune darah bercahaya. Rune-rune itu jatuh, menempel di tubuh Liu Mei yang duduk bersila dengan mata tertutup. Dahi Liu Mei tiba-tiba terbelah, darah mengalir deras. Semakin banyak darah keluar, semakin pucat wajahnya. Tapi tepat saat itu, rune-rune darah turun, menyerap ke tubuhnya, menandai dirinya sebagai pewaris garis keturunan keluarga Huan. Leluhur pun melangkah maju. Telapak tangannya bersinar cahaya aneh. Daun 10.000 ilusi tanpa identitas. Siapapun yang melihat cahaya itu akan terjerumus dalam ilusi hidup mati mereka sendiri. Dengan kekuatan itu, dia menekan dahi Liu Mei, mentransfer dao dan energi spiritual surgawi ke tubuhnya. Energi itu mengalir deras, mustahil dilakukan oleh kultivator biasa. Hanya mereka yang berada di langkah kedua, setingkat Nirvana Scryer, yang sanggup menentang langit seperti itu. Leluhur keluarga Huan benar-benar mengorbankan kultivasinya demi Liu Mei. Tanda betapa besarnya harapannya kepada sang murid. Tubuh Liu Mei bergetar keras, rune darah menembus tubuhnya, memaksa keluar darah lamanya dan menggantinya dengan darah keluarga Huan. Pada saat yang sama jiwa asalnya menyala terang, kultivasinya melonjak cepat. Tahap awal ascenden, tahap tengah ascenden, tahap akhir ascenden, hingga akhirnya puncak tahap akhir ascenden. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Liu Mei mencapai puncak ranah yang butuh ribuan tahun bagi orang lain. Di bawah, puluhan ribu anggota klan hanya bisa menatap iri. Sementara leluhur melemah, tubuhnya menua, matanya meredup, dan dengan suara berat dia berkata, mulai hari ini, darah keluarga Huan mengalir dalam dirimu. Kau adalah anggota keluarga Huan. Ayahmu ini harus masuk ke kultivasi tertutup. Kau harus berusaha mencapai tahap yin dan yang secepat mungkin. Liu Mei mengangguk dingin. Leluhur tersenyum tipis, tidak terusik oleh sikapnya. Dia menatap muridnya sekali lagi, lalu menghilang dan meninggalkan pesan bergema. Huan Mei, pergi ke planet Ranyun. Inilah pertempuran pertamamu sebagai anggota keluarga Huan. Ukirlah namamu dengan darah musuhmu. Liu Mei mengangkat wajahnya. Tanpa menoleh sedikit pun pada ribuan klan di sekitarnya, dia melayang ke udara sendirian. Anggun, dingin, seperti peri surgawi turun dari langit. Dan tujuannya jelas, planet Ranyun. Sementara itu, jauh di kedalaman tanah planet Yunxia, Wang Lin masih merenung. Ular mongeser yang ia lihat tadi panjangnya puluhan ribu kaki. Kekuatannya tak kalah dari peramal Nirvana. Untunglah,
Selama tidak diprovokasi, makhluk itu hanya akan mempertahankan bentuk jinaknya. Ingatan Tusi Dewa kuno berbisik di benak Wang Lin tentang 3 bentuk ular mengeser. Bentuk jinak yang hanya melayang, bentuk tidur ketika bulu-bulunya berubah menjadi bentuk aneh dalam tubuh Dewa kuno, dan bentuk menyerang, bulu-bulu memanjang setara tubuhnya. Kekuatan mematikan bagi siapapun yang bertemu. Mengabaikan ancaman itu, Wang Lin terus menembus bumi, mencari urat logam yang tersembunyi di planet ini. Dia heran, urat sebesar itu tidak tersembunyi sama sekali. Setiap kultivator ascendant yang lewat pasti bisa menemukannya. Terlalu mencurigakan. Dengan tatapan tegas, Wang Lin membelah tanah dan turun semakin dalam. Di hadapannya akhirnya muncul urat logam raksasa, berkilauan dengan bintik-bintik emas, melingkari planet seperti naga tidur. Namun saat menatapnya, hatinya makin berat. Seperti ada kabut gelap menyelimuti nuraninya. Sesuatu di balik urat logam ini terasa tidak beres. Kenapa ular pengamat bulan muncul di sini? Kenapa tidak ada yang mengambil urat logam itu setelah sekian lama? Padahal dia ada di tempat terbuka. Satu persatu, teka-teki ini merasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap urat logam itu dan tidak mengambil keputusan gegabah. Bertahun-tahun bersikap hati-hati membuatnya terbiasa mempertanyakan segalanya. Terlalu banyak misteri di sini. Jika dia ceroboh, dia mungkin menghadapi krisis yang tak terbayangkan. Sambil menahan keinginannya untuk segera mengambil urat logam itu, Wang Lin dengan hati-hati berjalan mengintari urat logam itu. Kebingungan di benak Wang Lin perlahan-lahan semakin kuat. Menurutnya, urat logam ini agak terlalu rapi. Ketebalan uratnya hampir sama dari awal hingga akhir. Kalau itu vena yang terbentuk secara alami, mustahil bentuknya seperti ini. Vena ini lebih mirip potongan tulang yang panjang. Memikirkan hal itu, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat ia menatap pembuluh darah itu, jantungnya berdebar kencang. Tulang, mungkinkah itu benar-benar tulang yang ditinggalkan oleh kekuatan tak dikenal dan ini sisa-sisanya? Wang Lin tersentak. Ia tak bisa membayangkan binatang seperti apa yang memiliki urat logam sebagai tulangnya. Ia merenung sejenak sebelum melanjutkan menelusuri urat logam tersebut. Pada saat itu, tanah tiba-tiba berguncang dan Wang Lin langsung merasakan gelombang fluktuasi datang dari segala arah. Semua fluktuasi ini bergerak ke atas. Wang Lin memadatkan seluruh energi spiritual surgawinya dan matanya dipenuhi kengerian. Indera keilahiannya masih terbuka dan dia dengan jelas melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pembuluh darah dan menjulur ke dalam bumi. Artinya, tentakel-tentakel itu menjulur keluar dari celah-celah di permukaan dan mulai bergoyang maju mundur. Wang Lin tertegun sejenak, tetapi dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat urat logam itu. Keanehan di matanya semakin kuat. Pemandangan ini agak familiar. Menatap urat logam itu, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia bergumam. Tempat ini ditutupi tentakel yang membuat seluruh planet tampak seperti memiliki rambut yang tumbuh di dalamnya. Bentuk kedua ular pengamat bulan adalah ketika semua bulu di tubuhnya tercabut, sehingga ia berada dalam kondisi tertidur. Mungkinkah di tempatku berada, planet Yunxia adalah ular pengamat bulan yang sangat besar? Wang Lin tersentak dan menatap urat logam tak jauh dari sana. Ini bukan urat logam, ini benar-benar tulang. Tapi, ini bukan tulang binatang buas, melainkan tulang ular pengamat bulan. Hati Wang Lin menjadi dingin. Jika aku hanya mengambil urat logamnya, aku khawatir aku akan langsung membangkitkan ular pengamat bulan ini. Akibatnya, aku pasti sudah mati. Ular pengamat bulan ini sepertinya tidak akan sepenuhnya terbangun. Tetapi dia hanya perlu terbangun sesaat untuk membunuh siapapun yang mencoba mengambil tulang ini. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa tak satupun kultivator kuat datang untuk mencoba mengambil tulang ini. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Wang Lin yakin orang lain pernah kesini sebelumnya, tetapi mereka semua mati. Bisa dibilang, orang dari keluarga Huan itu sangat cerdas. Dia hanya mengambil sedikit dari permukaan dan langsung pergi. Jika dia mengambil sedikit lagi, dia pasti sudah cukup merangsang ular pengamat bulan untuk membangunkannya. Mungkin juga ada keberuntungan di baliknya. Jika itu orang lain, sedikit saja bisa membangkitkan ular pengamat bulan. Ratusan pikiran berkelebat di benak Wang Lin. Dia tahu dia harus segera meninggalkan tempat ini dan berhenti memikirkannya. Namun, dia menatap urat logam itu dan merasa sangat enggan untuk pergi begitu saja. Yang kuinginkan adalah seluruh tulang ini. Tapi ular pengamat bulan akan sepenuhnya terbangun jika aku mencoba mengambilnya. Jika aku melakukannya, tubuhnya akan berubah menjadi wujud serangan dan aku pasti akan mati. Tapi, aku tak mau menyerah begitu saja.
Hah, Wang Lin mendesah dan matanya berbinar. Dia mengingat semua hal tentang ular pengamat bulan dari ingatan dewa kuno itu. Tidak ada makhluk lain yang mengenal parasit ini sebaik para dewa kuno. Itulah keuntunganku. Ular pengamat bulan ini hidup dari darah para dewa kuno. Tentakel adalah organ mereka yang paling sensitif. Metode apa yang dapat aku gunakan untuk mengambil tulangnya tanpa membangunkannya? Mata Wang Lin dipenuhi cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dulu ketika aku melahap semua buah kenaikan surgawi itu, aku dipenuhi rasa gila. Saat itu, bahkan jika seseorang mengambil tulangku, aku khawatir aku tidak akan merasakannya. Jika aku bisa membuat ular pengamat bulan ini berada dalam ilusi saat dia masih tertidur, mungkin aku bisa mengambil tulangnya. Wang Lin merenung sejenak, menatap urat logam itu dengan enggan, lalu mendesah. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas tanah, lalu berteleportasi di udara dan muncul kembali di luar planet Yunxia. Kompas bintang muncul dan dengan cepat membawanya pergi dari planet Yunxia. Dari kejauhan, Wang Lin menatap planet Yunxia sambil mengendarai kompas bintang. Matanya menunjukkan tatapan tegas. Aku harus mendapatkan tulang ular pengamat bulan itu. Aku bisa mengolah obatnya untuk membius ular pengamat bulan. Namun, aku membutuhkannya dalam jumlah banyak untuk membuat ular pengamat bulan yang besar ini memasuki kondisi ilusi. Jika orang lain, bahkan jika mereka memikirkan metodenya dan memperoleh obat dalam jumlah besar, mereka tidak akan mampu membuat ular pengamat bulan menyerapnya. Ular pengamat bulan milik dewa kuno tidak akan menyerap apapun selain darah dewa kuno, kecuali seseorang menggunakan taktik dewa kuno untuk memerintahkannya. Hanya Wang Lin yang memiliki taktik dewa kuno. Saat naga perak itu terbang melintasi bintang-bintang, Wang Lin duduk telentang dengan ekspresi muram. Perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan ini sungguh sia-sia. Dia pikir dia akan mampu menyelesaikan manik yang menentang langit. Tetapi ternyata beginilah kenyataannya. Lupakan saja, aku sudah menunggu lebih dari 800 tahun. Jadi aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Selama aku mendapatkan buah kenaikan surgawi yang cukup untuk disempurnakan, aku bisa kembali saja. Namun, aku tak menyangka akan menemukan ular pengamat bulan yang besar. Berapa banyak bintang yang mungkin dimiliki dewa kuno itu untuk membawa ular pengamat bulan sebesar itu. Dan benda ini jelas telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena bahkan terdapat reruntuhan kota di permukaannya. Ekspresi wajah Wang Lin mengendur dan dia mulai merenung. Ular pengamat bulan ini berbentuk planet. Jadi begitu dia terbangun, aku penasaran seperti apa kekuatannya nanti. Aku khawatir bahkan Ling Tianhao, Tian Yunxi, dan mereka akan langsung lari ketakutan. Sayangnya, dia tidak mau mendengarkan siapapun kecuali tuannya. Bahkan jika tubuh asliku ada di sini, dia akan sia-sia. Kalau tidak, jika aku bisa mengendalikannya dan membawanya kembali ke sistem bintang aliansi, bukankah itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan? Wang Lin tersenyum getir sambil mengarahkan kompas bintang lurus ke arah planet Ranyun. Cahaya perak berkelebat, dan dia perlahan-lahan semakin menjauh dari planet Yunxia. Di planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, Karfri Sanren, dan Sunsi menatap langit. Ekspresi mereka sangat muram. Formasi penyegelan planet. Wajah Sunsi dipenuhi dengan kepahitan. Sanren berkata, keluarga Huan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika mereka punya waktu untuk menyiapkan formasi penyegel planet, mereka pasti sudah turun ke planet Ranyun. Leluhur keluarga Ran merenung cukup lama dan berkata, aku khawatir masalah ini dipersiapkan untuk putri angkat baru leluhur keluarga Huan, Huan Mei, untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Huan ingin menghabisi ketiga keluarga kita dan menggunakan formasi ini untuk mencegah kita melarikan diri. Tatapan Sunsi menjadi dingin. Leluhur keluarga Ran berkata, mereka tidak akan bisa memusnahkan keluarga kita. Selama beberapa tahun terakhir, kita bertiga diam-diam telah mengirim anggota keluarga berbakat keluar dari planet ini. Selama mereka masih ada, api keluarga kita akan terus menyala. Sanren kemudian berkata, sayangnya, akar kita semua ada di planet Ranyun. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memindahkan seluruh keluarga kita dalam waktu singkat? Jika kita bergerak terlalu cepat, masalah ini akan meledak lebih awal. Sunsi ragu-ragu dan berkata, mungkin rekan kultivator Sumu akan kembali. Leluhur keluarga Ran menggertakkan gigi dan berkata, kalau dia tidak kembali setelah kita bertiga ditangkap keluarga Huan, aku akan menyeretnya ke masalah ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia mengambil semua giok surgawi itu secara cuma-cuma? Dia berjanji akan melindungi kita, tapi malah pergi di saat genting. Tercela.
Sanren yang riang merenung dalam diam. Sun Si menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Kalaupun dia kembali, apa yang bisa dia lakukan? Leluhur keluarga Huan sudah mencapai tahap kedua. Jadi siapa yang bisa menghentikannya? Konon, keluarga Huan punya 2 leluhur di tahap kedua. Salah satunya tewas dalam perebutan alam surgawi guntur, jadi hanya 1 yang tersisa. Meskipun dia tidak sekuat dulu, selama dia datang semuanya akan sia-sia. Mereka bertiga pun merenung dalam diam. Mereka dipenuhi penyesalan atas kejadian 4 tahun lalu. Ini sebuah karma. Tepat pada saat ini, ekspresi leluhur keluarga Ran tiba-tiba berubah dan dia berseru. Mereka datang. Sun Si dan Sanren mengangkat kepala. Mereka merasakan bahaya datang dari langit, dan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Gelombang fluktuasi datang dari langit saat tekanan yang hampir tak berujung turun dari atas. Di luar planet Ranyun, Liu Mei melangkah menuju planet itu sambil mengenakan pakaian putih. Ia menyebarkan indera keilahiannya setelah melewati formasi penyegel planet dan mengunci leluhur dan rombongan keluarga Ran. Ekspresinya setenang air saat dia perlahan mendekat. Saudara Sun, Saudara Zhao, kita bertiga telah menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk bertarung. Karena kita sudah menyelesaikan semua urusan di masa depan, mengapa tidak kita bertiga saja yang berjuang mati-matian? Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan. Meskipun suaranya rendah, suaranya mengandung niat bertarung. Saat dia menatap langit, matanya memancarkan api yang membara. Kakak Ran heroik sekali, karena kau membakar jiwamu, biarkan aku menemanimu. Sanren tertawa, dan nyala api pun muncul di matanya. Tatapan Sun Si menunjukkan tekad, lalu dia tersenyum. Lupakan saja, berkultivasi seumur hidupku berarti aku berani memasuki surga dan memarahi para jenderal surgawi. Bagaimana aku bisa mundur sekarang? Niat bertarung yang dahsyat meledak dari mereka bertiga. Bagaikan api raksasa yang tiba-tiba menyala di planet Ranyun. Api biasa pun bisa menciptakan asap sinyal. Sinyal asap yang memperingatkan musuh akan datang. Meskipun para kultivator yang membakar jiwa mereka tidak bisa menciptakan asap sinyal, mereka bisa menciptakan niat bertarung 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada asap sinyal. Niat bertarung yang kuat ini mencapai puncaknya saat sosok cantik Liu Mei muncul. Tubuh Liu Mei turun dari langit, menatap mereka bertiga, dan bergumam, membakar jiwa asal mereka. Suaranya begitu merdu, bagi angin musim semi yang menyapu bumi. Ada juga kekuatan misterius di dalam suaranya. Sanren menatap Liu Mei di langit. Api di matanya perlahan meredup dan digantikan oleh sedikit fanatisme. Di langit, Liu Mei turun bagaikan bidadari. Kecantikannya begitu memukau hingga mampu meruntuhkan niat bertarung para lawannya. Bahkan Sanren dan Sun Si, 2 kultivator tangguh, kehilangan semangat perlawanan. Hanya Ran Suifeng, leluhur keluarga Ran, yang berusaha keras menjaga kewarasannya. Namun pesona suara Liu Mei bagi nyanyian surgawi yang merasuk ke dalam jiwa. Ran Suifeng segera membakar jiwa dan tubuhnya, memaksa kekuatannya meningkat drastis. Petir meledak dari telapak tangannya, menghantam langit. Namun dengan satu sentuhan lembut, Liu Mei melenyapkan serangan itu. Dia tersenyum dingin, kata-katanya menusuk. Kalau kau ingin membakar jiwamu, bakarlah lebih teliti lagi. Kalimat itu membuat Sanren dan Sun Si kehilangan akal sehat. Fanatisme meluap di mata mereka. Demi Liu Mei, mereka rela membakar jiwa dan tubuh mereka sendiri. Lalu alih-alih menyerang Liu Mei, mereka justru berbalik arah menyerang Ran Suifeng. Pertarungan pun pecah. Langit berguncang, bumi retak, lautan mengamuk. 2 tubuh kultivator yang terbakar itu terus hancur. Namun setiap kehancuran justru menambah kekuatan sementara mereka. Ran Suifeng melawan dengan segenap jiwa dan raga. Sampai akhirnya, Sanren dan Sun Si meledakkan diri. Ledakan itu mengguncang seluruh planet Ranyun. Gunung runtuh, laut mengamuk, vena roh planet meledak bagai mesiu. Planet Ranyun terjerumus ke ambang kehancuran. Di tengah bencana itu, leluhur Ran berdiri berlumuran darah. Dia menatap Liu Mei dengan mata penuh murka. Wanita jalang, ini pertarungan antara kita. Kenapa kau menyeret seluruh planet dalam kehancuran? Namun Liu Mei hanya tersenyum tipis. Aku tak pernah menyerang. Kalianlah yang saling bunuh. Apa hubungannya denganku? Leluhur Ran tertawa getir. Air mata jatuh di wajahnya yang penuh luka. Dia tahu rumahnya, planet Ranyun, sudah hancur. Dengan putus asa dia mengutuk Liu Mei. Aku Ran Suifeng akan mengutukmu mati tanpa kuburan. Dan dengarlah, yang membunuh Huandong bukan kami, tapi Sumu. Lalu, dengan pukulannya terakhir ke dahinya, Ran Suifeng memecah jiwanya sendiri. Tubuhnya lenyap menjadi debu, hanya meninggalkan kutukan yang bergema di langit. Liu Mei tetap dingin. Baginya, semua ini hanyalah perintah gurunya.
membasmi keluarga Ran, Zhao, dan Sun. Namun tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Sebuah aura tersembunyi di ujung selatan planet. Ternyata, klon dari mereka bertiga masih hidup. Sejak lama sudah menyiapkan jalan keluar rahasia dengan klon mereka masing-masing. Saat Liu Mei hendak bergerak, tiba-tiba dia mendongak. Cahaya perak melintas di antara bintang-bintang. Seseorang datang. Itu adalah Wang Lin. Dia telah kembali, duduk di atas kompas bintang. Dia sudah menerima 3 giok surgawi, dan karena itu dia harus menepati janjinya. Namun matanya menyipit ketika melihat formasi penyegel yang kini menyelimuti planet Ranyun. Ketika aku pergi dulu, batasan ini belum ada, gumamnya. Dengan pengetahuan luasnya, Wang Lin menembus masuk tanpa merusak pembatas. Kompas bintang menembus penghalang, turun langsung menuju Ranyun. Di bawah sana, mata Liu Mei memancarkan cahaya misterius. Aura kedatangan Wang Lin sudah ia rasakan, dan pertarungan sejati baru akan dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.